Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami dari kelompok topik khusus geoteknik yang terdiri dari saya sendiri, Ahmad Safar Lubis, Panji Selamat Simbolon, Adler Elisir Simbolon, Jo Jepani Bangun, dan Elsa M. Raja Guguk. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis tanah menggunakan metode Morkolom, hardening soil, dan subsoil menggunakan software Plaxis versi 20. Adapun bahasan pada kesempatan kali ini, bagian pertama, tujuan permodelan software Plaxis versi 20, bagian kedua, kondisi dan parameter permodelan, bagian ketiga, hasil analisis perhitungan, dan bagian keempat, kesimpulan. Adapun tujuan pemodelan software menggunakan Plaxis versi 20 ini, di mana Plaxis adalah salah satu program aplikasi komputer berdasarkan metode elemen hingga, dua dimensi yang digunakan secara khusus untuk menganalisis deformasi, safety factor, dan stabilitas untuk berbagai aplikasi dalam bidang geoteknik. Seperti daya dukung tanah dalam perencanaan sipil, kondisi lapangan yang disimulasikan ke dalam program Plaxis ini bertujuan untuk mengimplementasikan tahapan pelaksanaan di lapangan ke dalam tahapan pengerjaan pada program. Dengan harapan pelaksanaan di lapangan dapat didekati sedekat mungkin pada program, sehingga respon yang dihasilkan dari program dapat diasumsikan sebagai cerminan dari kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Selanjutnya, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Jo Bangun. Pada analisis metode Morkolom menggunakan parameter tanah sebagai berikut yang akan digunakan pada software Plaxis. Untuk analisis metode hardening soil menggunakan parameter tanah sebagai berikut yang ada pada tabel yang digunakan pada software Plaxis juga. Pada analisis metode Morkolov menggunakan parameter tanah sebagai berikut yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang digunakan pada software Plaxis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elsa. Yang berikutnya kondisi dan parameter pemodelan konsolidasi atau timbunan. Pada analisis metode hardening soil menggunakan parameter tanah sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel. Yang berikutnya, pada analisis metode soft soil menggunakan parameter tanah sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, analisis pemodelan DPT. Dari penelitian tersebut dapatkan pula bahwa bending momen yang terjadi pada pemodelan Morkolom dan hardening soil masing-masing sebesar 638,8 dan 4.342. Dari analisis tersebut, hasil pemodelan hardening soil lebih kritis daripada pemodelan Morkolom karena terdapat parameter EODREF yang memperhitungkan kekakuan tanah akibat pembebanan parameter primer safety factor yang telah dianalisis dari kedua pemodelan dapatkan nilai yang sama yaitu sebesar 2,7. Dan untuk deformasi yang terjadi dapatkan nilai antara Morkolom dan hardening soil masing-masing sebesar 0,78 dan 0,83. Untuk tekanan air pore yang terjadi pada pemodelan Morkolom dan hardening soil masing-masing sebesar 48,98 kN per meter kuadrat dan 47,99 kN per meter kuadrat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk analisis pemodelan konsolidasi atau timbunan, dapatkan hasil analisis, yaitu dari hasil analisis yang telah dimodelkan, didapatkan nilai safety factor pada model Morkolom sebesar 2,7. Untuk model hardening soil didapatkan nilai sebesar 2,9 dan untuk pemodelan soft soil sebesar 2,8. Selain mendapatkan output safety factor, pada pemodelan juga didapatkan besar penurunan tanah pada pemodelan Morkolom yaitu sebesar 0,12 meter
sedangkan untuk hardening soil sebesar 0,41 meter, dan untuk model subsoil sebesar 1,92 meter. Dari pemodelan didapatkan juga nilai tekanan air pori pada pemodelan bore column sebesar 0,06 kN per meter kuadrat, sedangkan untuk pemodelan hardening soil didapatkan sebesar 0,1 kN per meter kuadrat, dan untuk pemodelan subsoil sebesar 0,06 kN per meter kuadrat. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil analisis, yaitu dari hasil pemodelan diperoleh perbandingan dari nilai deformasi pada setiap penggalian nilai antar bore column dan hardening soil masing-masing sebesar 0,78 dan 0,83. Hasil pemodelan diperoleh perbandingan tekanan air pori pada setiap tahap penggalian menggunakan model bore column dan model hardening soil masing-masing sebesar 48,98 kN per meter kuadrat dan 47,99 kN per meter kuadrat. Dan gaya dalam sebesar 638,8 dan 4.342 kN. Perbandingan safety factor model bore column sebesar 2,7, untuk model hardening soil didapatkan nilai sebesar 2,9, dan untuk pemodelan subsoil sebesar 2,8. Penurunan tanah bore column sebesar 0,12 meter, sedangkan untuk hardening soil sebesar 0,41 meter, dan untuk model subsoil sebesar 1,92 meter. Tekanan air pori pada titik A setelah konstruksi timbunan bore column sebesar 0,06 kN per meter kuadrat, sedangkan untuk pemodelan hardening soil didapatkan nilai 0,1 kN per meter kuadrat, dan untuk pemodelan subsoil sebesar 0,06 kN per meter kuadrat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke teman saya, Ahmad. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, tahap pemodelannya akan dijelaskan oleh Panji Selamat Simbolon. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemodelan dari dinding penahan tanah pada galian yang akan dilakukan. Ada 2 galian sedalam 20 meter ke dalam tanah. Pertama yang kita lakukan adalah membuat new project. Kita klik file, kemudian new project. Di sini nanti kita akan memodelkan jenis tanah kita. Di sini nanti dia untuk yang ke X itu sepanjang 35 meter, dan yang untuk ke Y itu sedalam 40 meter. Setelah kita lakukan buat jenis tanahnya, kita klik ini, create borehole. Setelah kita buat ini nanti kita masukkan jenis tanah kita, material set ini. Dari sini nanti kita buat, kita masukkan parameter-parameter yang sudah dijelaskan, baik itu gamma sat, gamma ansat, kemudian parameter-parameter ini, seperti yang pada layar ini. Dan ini menggunakan metode hardening soil. Kita lihat dari sini, menggunakan hardening soil. Ini untuk jenis tanah yang clay. Kemudian jenis tanah yang sand kita buat juga parameter-parameternya, baik itu gamma ansat, kemudian gamma sat, parameter-parameter yang lain juga.
Untuk modulusnya, kemudian CC, kemudian C aksennya, kita masukin semuanya. Setelah itu, untuk melanetnya itu bisa langsung kita tarik ke sini, langsung kita masukkan ke sini. Kemudian C-nya kita tarik ke sini, ke layar yang kedua, jenis tayangan kedua. Setelah kita oke-kan, kita masuk ke bagian mesh. Setelah kita mesh, kita buat generate mesh. Kita pilih yang medium, dan kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita view mesh. Dan akan muncul output dari pemodelan kita seperti ini. Setelah itu kita close. Kemudian kita masuk ke stage construction. Di sini nanti kita buat inisialnya. Di sini nanti kita buat galian pertama. Setelah kita nonaktifkan, deaktifkan dari galian kita itu, kita masukkan angkur. Angkurnya ini kita tarik dia seperti ini, langsung masuk ke sini. Kemudian galian kedua maksud saya, kita masukkan ini. Kemudian kita masukkan faktor safety dari galian 1 dan galian 2 seperti ini. Galian 1 dan galian 2. Kita bisa lihat dari sini. Ini galian 1. Ini angkurnya, kemudian ini galian 2. Dan faktor safety-nya kita pakai calculate tipe, ini faktor safety. Yang galian 1 juga pakai faktor safety, sedangkan yang di galian itu pakai plastik. Ya. Kemudian setelah itu nanti kita masukkan yang bagian preview paste. Nah, kita dapatkan outputnya seperti ini. Setelah itu kita close dulu. Kemudian kita select point. Kita select nanti bagian dari mana yang kita ingin analisis. Oh, nggak kelihatan ya? Saya ulangi dulu. Kita klik ini, preview page. Maka akan tampil output dari jenis tanah kita seperti ini. Nah, seperti ini nanti jenis tanah yang kita udah modelkan dan galian yang sudah kita buat. Kemudian kita buat ini, select point, bagian mana yang nanti kita analisis. Nah, di sini yang kita analisis nanti di kedalaman 30, kedalaman sini. Di bagian sini, kita analisis di sini. Saya balikkan, berarti di sini nanti kita buat, kita klik di sini, bagian X-nya 30, kedalamannya berarti min 20 ya. Kita select, kita buat node-nya, kita select. Nah, sudah. Mandiran. Setelah itu langsung kita update nanti, kita update. Nah, setelah kita update nanti kita run di sini. Calculate. Nanti ada tampilannya nanti seperti grafik nanti dia bentuknya. Kemudian nanti kita preview.
Aduh, sebentar. Baik, tadi ada kesalahan. Nah, setelah dari ini langsung kita buat view calculate. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini nanti. Untuk yang galian 2 nanti kita lihat di sini. Nah, seperti ini nanti. Nanti kita cari nanti deformasinya, deformasi, kemudian stresnya, kemudian nanti kita cari force-nya, baik aksial, kemudian gaya geser, kemudian bending momen, yang sudah dijelasin pada kesimpulan tadi. Demikian juga untuk yang bagian more column, kita tetap memodelkan seperti yang ini, namun parameter-parameter yang digunakan itu berbeda. Jadi tetap satu jenis tanah, tapi parameter-parameter yang kita input dalam Praxis itu berbeda. Seperti ini. Bentar saya close dulu. Kelamaan gitu. Baik, seperti ini. Kita lihat parameter-parameter material setnya. Nah, ini nanti kita pilih pakai more column. Kita klik more column. Kemudian parameter-parameter yang kita masukin nanti seperti ini. Kita masuk ke aksen, kemudian ke aksen, kemudian posinya kita masukin, kemudian velocity-nya kita masukin. Kita masukin semua ya. Baik yang clay sama yang sand, sama saja. Kemudian dari situ nanti kita langsung masuk mesh, kita generate mesh ya. Kemudian kita view mesh. Setelah ini langsung kita masukkan nanti state construction. Kita buat juga nanti galian 1, kemudian kita pasang angkurnya, kemudian kita buat galian 2, kita buat SF galian 1 sama galian 2. Sama saja untuk prosesnya. Yang membedakan itu nanti material set kita. Seperti itu. Nanti kita select nanti poin yang akan kita analisis, baik misalnya di sini atau di sini, nanti kita analisis di bagian DPT kita nanti. Terus setelah itu nanti kita calculate dia. Jadi nanti ada juga kita calculate. Setelah kita calculate nanti kita view mesh-nya. Sama seperti tadi hasilnya, namun ada perbedaan dan sudah dijelasin pada kesimpulan tadi. Demikian untuk pemodelan pada soal pertama, yaitu untuk yang more column dan hardening soil. Dan untuk yang pemodelan kedua nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Adler Eliezer, pemodelan untuk soal yang kedua.
Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan tugas kedua, yaitu pemodelan konsolidasi dan timbunan. Dengan cara yang sama dengan cara yang sebelumnya, itu pertama kita melakukan file, kemudian pilih new project, kemudian kita inputkan data-data yang telah ada di soal. Setelah tanah kita inputkan, kemudian kita masuk ke soil, kemudian kita pilih borehole, create borehole, kemudian kita masukkan modelkan tanah kita dan masukkan parameter-parameter yang diperlukan dan telah didesain sebelumnya. Sini pemodelan yang pertama itu menggunakan metode Morkolom dan cara show material. Kemudian pada tanah clay atau tanah yang menopang timbunan, kita pilih edit, kemudian kita pilih jenis material modelnya yaitu Morkolom. Kemudian kita masukkan input parameter yang telah ada sebelumnya. Setelah parameter diinputkan, material tanah diinputkan, kemudian kita masuk ke structure, kemudian kita pilih polygon, create soil polygon untuk mendesain timbunan kita sesuai dengan ukuran yang ada pada soal yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian material tanah kita tentukan dengan cara klik kanan, kemudian pilih soil, kemudian kita pilih set material, kita pilih timbunan. Untuk parameter timbunan juga kita tentukan jenis tanah Morkolom, karena di sini timbunannya berjenis pasir, maka drainage type-nya kita pilih yang drainage. Setelah strukturnya kita modelkan, kemudian kita pilih mesh, kemudian kita generate mesh. Kita pilih yang medium. Setelah itu kita masuk ke flow condition. Karena di sini merupakan kasus konsolidasi, maka kita pilih model condition-nya, kemudian groundwater flow. Di sini kita pilih arah aliran air yang akan terjadi pada pemodelan kita kali ini. Setelah flow condition-nya kita modelkan, kemudian kita masuk ke stage construction. Kemudian kita pilih initial phase. Initial phase ini yaitu fase awal tanah kita sebelum dilakukan pembebanan atau lakukan penimbunan. Setelah initial phase, timbunan kita nonaktifkan atau deaktif, kemudian masuk ke timbunan 1. Kemudian masuk di timbunan 1 ini, kemudian kita pilih klik kanan timbunan kita, kemudian kita aktifkan. Setelah itu kita masukkan parameter pada timbunan 1, yaitu seperti initial phase. Kita pilih initial phase, kemudian kita pilih di sini yaitu plastik, kemudian stage construction, karena di sini merupakan masih bagian dari stage construction. Setelah kita inputkan timbunan 1, kemudian kita masuk ke pemodelan konsolidasi. Karena di sini timbunan kita hanya satu lapisan, maka kita pada pemodelan calculation tab-nya kita pilih consolidation. Kemudian untuk loading tab-nya itu minimum access for pressure, yaitu di mana timbunan konsolidasi kita sudah mendekati konsolidasi akhir. Kemudian setelah kita menginputkan data konsolidasi, kemudian kita masuk ke safety factor. Di sini safety factor gunanya untuk mencari nilai safety factor-nya dengan cara inputkan calculation tab-nya menjadi safety dan loading tab-nya pilih menjadi incremental multiplier. Setelah itu klik OK. Kemudian kita pilih node yang akan kita analisis, di mana pada soal node yang dianalisis yaitu pada dalaman 2 meter dan pada X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Y sama dengan 1. Setelah kita klik titiknya, kemudian kita close atau update. Kemudian masuk ke calculate. Kemudian masuk ke calculate. Nanti hasil pemodelan kita akan dihitung terlebih dahulu, dianalisis terlebih dahulu oleh program, kemudian kita melihat hasil dari analisisnya atau klik view calculation result. Kemudian kita pilih pemodelan, kemudian dari soal yang
minta kita mencari nilai deformasinya atau total displacement, kemudian kita pilih U mutlak. Kemudian setelah itu kita pilih, setelah deformasinya kita tentukan, kita pilih deformasinya, kemudian kita pilih bagian yang akan kita analisis atau kita tinjau, yaitu konsolidasi. Setelah itu, setelah deformasi kita dapatkan, kemudian kita mencari juga nilai pore pressure-nya atau tekanan air pori. Kemudian kita pilih V-axis. Nah, terlihat seperti di gambar ini, tekanan maksimum value-nya yaitu 0,068. Setelah kita memilih tekanan air pori, kita juga dapat menghitung safety factor-nya dengan cara klik ini curve manager, kemudian kita klik new, kemudian kita pilih yang akan kita tinjau, yaitu MSF untuk mengeluarkan output dari safety factor, kemudian kita pilih step, kemudian kita klik OK. Nah, terlihat safety factor-nya itu sebesar 2,7. Kemudian setelah menginput pemodelan Moore column, kita lakukan juga dengan cara yang sama pada pemodelan hardening soil dan soft soil. Dengan cara yang sama, hanya bagian yang berbeda itu yaitu jenis material yang digunakan. Material yang digunakan pada soft soil, yaitu pertama kita pilih bagian soft soil, kemudian parameternya akan berubah. Nah, parameter yang kita inputkan di sini sesuai parameter yang kita korelasikan sebelumnya. Sekian dari penjelasan pemodelan Fluxys pada soal nomor 2. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Safari. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga rekan-rekan yang menyimak dan mendengarkan bisa memahami apa yang kami sampaikan. Dan semoga rekan-rekan sekalian bisa mengimplementasikan bagaimana cara memodelkan tanah galian dan tanah timbunan pada Fluxys versi 20. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.